Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas terkait proses pengolahan dengan menggunakan electric fields atau pulse electric fields atau disingkat PEF, yang artinya medan listrik berintensitas tinggi, high hydrostatic pressure, tekanan hidrostatik tinggi, dan pemanasan ohmik. Nah, di antara tiga ini, dua, yaitu PEF dan HAP merupakan proses non-thermal ya. Sementara ohmic heating ini termasuk ke dalam proses pengolahan yang thermal, sama halnya seperti pasteurisasi, sterilisasi, blanchure, pembekuan, dan pendinginan. Nah, pembekuan dan pendinginan ini dikategorikan sebagai pengolahan thermal karena melibatkan suhu ya, suhu dingin. Sementara PEF ini tidak melibatkan suhu karena dia mengandalkan tegangan. Jadi produk pangan diberikan tegangan listrik. Sementara tekanan hidrostatik tinggi ini juga tidak melibatkan panas, melainkan melibatkan suatu tekanan tinggi. Jadi si produk pangan tersebut diberikan tekanan yang tinggi. Oke, baik, kita lanjut ke pulse electric field atau medan listrik dengan intensitas pulsa yang tinggi. Ini asal mula pemprosesan dari high intensity pulse electric field atau medan listrik dengan pulsa kekuatan tinggi merupakan proses elektropure. Nah, proses elektropure ini merupakan cikal bakal dari pemanasan si ohmik yang dikembangkan pada tahun 1920-an dan telah digunakan lebih dari 20 tahun di Amerika Serikat untuk tujuan pasteurisasi susu, ya, untuk pengawetan susu dengan metode pasteurisasi. Proses ini hanya memberikan atau menghasilkan destruksi atau penghancuran mikroorganisme secara thermal karena hanya menggunakan tegangan listrik yang rendah. Pada tahun 1960-an, penggunaan voltase yang lebih tinggi. Nah, tadinya tuh awalnya pada tahun 1920-an hanya menggunakan tegangan listrik yang rendah. Tapi setelah 40 tahun kemudian menggunakan tegangan listrik yang lebih tinggi, yaitu 3000 sampai 4000 volt. Dan menunjukkan bahwa selain ada efek thermal, ada juga efek peningkatan dari destruksi mikroba. Ada juga efek penghancuran dari mikroba yang disebabkan oleh tenaga listrik itu sendiri. Ya, ketika kita menggunakan tegangan listrik yang tinggi yaitu 3000 sampai 4000 volt, selain mendapatkan efek thermal, juga meningkatkan kerusakan mikroba yang disebabkan oleh tenaga listrik itu sendiri. Nah, secara ilmiahnya ya, berdasarkan kajian ilmiah, perlakuan pulse electric field atau PEF intensitas tinggi ini merupakan aplikasi pulsa dengan tegangan atau voltase tinggi, biasanya 20 sampai 80 kilovolt per sentimeter, di mana produk ini ditempatkan di antara dua elektroda. Contohnya seperti ini ya. Ini electric field di mana si produk pangan ditempatkan di antara dua elektroda positif dan elektroda negatif. Perlakuan PEF ini bisa dilakukan pada suhu kamar ataupun sedikit di bawah suhu kamar, bisa juga menggunakan suhu di atas sedikit suhu kamar selama kurang dari 1 detik. Dan kehilangan energi karena pemanasan bahan pangan dapat diminimalkan. Ya, jadi di produk pangan tersebut kerusakan
ataupun kehilangan energi melalui proses PEF ini dapat diminimalkan. Sehingga teknologi PEF ini memiliki kelebihan dibandingkan pemanasan konvensional, terutama dalam hal mencegah kehilangan sifat-sifat sensori, nilai gizi, dan sifat fisik. Nah, kerusakan mikroorganisme atau penghancuran mikroorganisme dan enzim yang dilakukan secara non-termal dengan menggunakan aliran listrik, kemudian ini didemonstrasikan pada model sistem pangan. Dan penelitian ini pun dikaji lebih dalam selama tahun 1980-an hingga 1990-an untuk memproses berbagai jenis makanan cair termasuk jus buah, sop, telur, dan susu cair. Medan listrik dengan pulsa intensitas tinggi ini memiliki konsumsi energi yang rendah dan suhu pemprosesan yang rendah, sehingga menghasilkan retensi atau dapat mempertahankan ya karakteristik sensori dan nilai gizi, sehingga ini menunjukkan bahwa PEF adalah alternatif dari metode pengawetan untuk menghasilkan produk pangan yang berkualitas tinggi karena si PEF dapat mempertahankan karakteristik sensori dan zat-zat gizi. Ketika medan listrik dengan kekuatan dalam kisaran 12 hingga 35 kV per sentimeter, per sentimeter, per sentimeter diterapkan atau diaplikasikan pada bahan pangan cair dalam pulsa pendek, dalam hantaran pendek yaitu 1 sampai 100 mikrosecond, maka di sana ada efek yang mematikan, efek letal pada mikroorganisme. Nah, mikroorganisme yang mekanisme yang tepat untuk menghancurkan mikroorganisme. Mekanisme yang tepat untuk menghancurkan mikroorganisme dengan medan listrik yaitu pembentukan pori-pori di membran sel bakteri ya pastinya, ketika medan listrik yang diaplikasikan menyebabkan potensial listrik pada membran yang melebihi tingkat alaminya yaitu 1 volt. Ya, tingkat alami dari dia tuh membran selnya itu tidak akan rupture, tidak akan pecah ketika diberi potensial elektrik 1 volt. Tapi kan nih kita kasih dia potensi listriknya itu 12 sampai 35 kilovolt atau 12.000 sampai 35.000 volt. Sehingga dapat menyebabkan terjadinya pembentukan pori-pori pada membran sel mikroba. Bocorlah itu si membran selnya mikroba karena dikasih tegangan listrik yang sangat tinggi. Lalu reaksi oksidasi dan reduksi yang diinduksi di dalam struktur sel ini juga dapat mengganggu jalannya proses metabolisme. Nah, jadi ketika kita menerapkan mekanisme PEF yang tepat sehingga dari mekanisme atau prosedur yang tepat tersebut dapat merusak atau menghancurkan mikroorganisme. Yang pertama, pembentukan lubang, pembentukan inti lubang pada membran sel. Jadi si membran selnya itu tuh rusak dia, bolong-bolong, disebabkan karena tembakan listrik dengan tegangan 12.000 sampai 35.000 volt. Nah, udah rusak tuh dia, dinding selnya, membran sel mikrobanya rusak. Lalu dilanjutkan dengan reaksi reduksi dan oksidasi yang diinduksi di dalam struktur sel.
Nah, akibat dari penginduksian reaksi reduksi dan oksidasi ini dapat mengganggu proses metabolik dari mikroorganisme, sehingga mikroorganisme tersebut mati. Nah, derajat inaktivasi mikroorganisme oleh HIPEF atau High Intensity Pulse Electric Field ini lebih besar pada intensitas medan listrik yang lebih tinggi dan atau peningkatan jumlah dan durasi pulsa. Pulsa itu seperti gelombang yang diberikan pada produk pangan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat inaktivasi si mikroba ini yaitu suhu dari makanan, pH, kekuatan ion, dan konduktivitas listrik. Berbagai vitamin dan berbagai macam enzim ini tidak dinonaktifkan sampai batas tertentu oleh pemprosesan HIPEF. Nah, studi lain atau penelitian lain ini yang dilaporkan oleh Vega Mercado et al. Ini menunjukkan bahwa rasa dan warna jus buah tidak berubah dengan pemprosesan high intensity pulse electric field. Jadi si metode PF ini dapat kita jadikan sebagai solusi alternatif untuk pengawetan produk pangan ya, karena di sini dinyatakan bahwa flavor, warna, vitamin, enzim ini tidak terpengaruh karena proses pemberian medan listrik berintensitas tinggi. Nah, ini penjelasan lebih lanjut ya terkait bagaimana sih mekanisme inaktivasi mikroba akibat perlakuan PEF. Jadi si makanan ini kita letakkan nih di antara dua elektroda, yaitu elektroda positif dan elektroda negatif. Nah, yang pastinya di dalam produk pangan tersebut kan adalah si mikroba-mikroba yang mengontaminasi ataupun memang dia nongkrong di makanan tersebut. Nah, berdasarkan kajian literatur ya, pengaruh medan listrik terhadap mikroorganisme ini memperlihatkan bahwa si medan medan listrik ini menyebabkan perubahan terhadap membran sel. Ini nih membran sel yang warna biru ini, membran sel. Nah, dan ini tuh istilahnya elektroporasi ya, pengetahuan dalam teknik laboratorium, pengetahuan terkait perubahan membran sel akibat medan listrik ini dinamakan dengan elektroporation. Elektroporation. Oke, jadi elektroporasi adalah penggunaan medan listrik transmembran yang menginduksi munculnya pori-pori mikroskopik atau elektropores di dalam membran. Nah, pori-porinya ya, karena dia dikasih arus listrik yang tinggi, dikasih tegangan listrik yang tinggi, maka akan menyebabkan terjadinya kebocoran, terbentuknya pori-pori. Adanya pori-pori ini menyebabkan molekul-molekul, ion-ion, dan air melewati membran dari sisi yang berlainan. Nah, plasma membran sel menjadi permeable terhadap molekul kecil setelah dipapar dengan medan listrik, sehingga menyebabkan pembengkakan. Jadi, karena dia bocor, masuklah zat-zat lain. Selain dia merembes keluar juga, komponen si mikrobanya ini, dari sisi lingkungannya, sisi sistem pangannya ini, masuklah dia kemasukan air dia, si badan membran sel mikrobanya ini, sehingga menyebabkan pembengkakan dan terkadang menyebabkan kerusakan membran sel secara permanen. Nah, pengaruh utama dari si medan listrik ini terhadap sel mikroorganisme adalah peningkatan permeabilitas membran akibat kompresi atau tekanan dan porasi atau pembolongan membran. Nah, jadi itu ya, pengaruh utama, apa sih pengaruh utama PEF ini sebenarnya terhadap si sel mikroorganisme, yaitu terjadinya peningkatan permeabilitas membran akibat tekanan atau kompresi
dan porasi atau terbentuknya pori-pori pada membran. Di sisi dalam mereka akan merembes keluar, di sisi luar yaitu di sisi luar badan mikroba ini akan kemasukan kemasukan air yang banyak sehingga membran selnya ini membengkak. Lama-kelamaan bisa menjadi pecah dan matilah mikroba tersebut. Nah, ini ya lebih detailnya. Ada pembentukan inti, di sini dikasih tegangan listrik, lalu terjadilah pembentukan inti. Nah, karena terjadi pembentukan inti, masuklah si bahan-bahan lain ya, bahan-bahan atau molekul-molekul lain pada membran sel yang menyebabkan dia swelling atau membengkak. Karena dia pastikan pembengkakan ini pada batasnya akan mengalami pemecahan ya, lisis, terjadilah lisis ketika membran sel tidak mampu lagi menampung senyawa-senyawa atau cairan-cairan dari luar sel mereka. Nah, karena terjadinya lisis, maka sel mikroba menjadi mati atau inaktif. Lalu apa sih keuntungan dan contoh-contoh produk pangan ya, terutama pada metode pulse electric field atau medan listrik berpusat bertekanan tinggi. Keuntungannya yaitu satu dapat membunuh sel vegetatif, dua dapat mempertahankan warna, flavor, dan zat gizi, terus tidak terbukti munculnya toksisitas, dan relatif singkat ya waktu treatmentnya. Lalu apa saja contoh produk makanan yang menggunakan pulse electric field? Yaitu yang pertama liquid foods atau bahan misal kayak jus buah, minuman, seperti itu. Pasteurisasi jus buah, sop, telur dan susu cair. Terus kita bisa gunakan untuk mempercepat proses thawing dan untuk mendekontaminasi bahan pangan yang sensitif terhadap panas. Jadi ketika kita memiliki produk pangan, contohnya seperti telur ya, yang sensitif terhadap panas ataupun bahan pangan yang kaya akan vitamin C, di mana vitamin C ini sensitif terhadap pangan, maka kita dapat mendekontaminasi, kita dapat membunuh mikroba dengan teknik pulse electric field ini ya.